Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik ya. Perkenalkan, nama kakak Selvia Nurhofifah. Kakak merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini Kakak ingin membahas dan menjelaskan materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kakak membahas tentang materi kali ini, kakak ingin bertanya dulu nih sama kalian. Kalian ada yang tahu nggak perbedaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu apa? Coba siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, pemerintah pusat itu pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan perintah atau instruksi kepada sub-sub pemerintahan. Contohnya seperti pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah itu merupakan yang menjalankan instruksi atau perintah dari pemerintah pusat tersebut. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Nah, tujuan pembahasan dan penjelasan materi kali ini yaitu agar kalian sebagai peserta didik dapat memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua yaitu agar dapat menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, lalu dapat menyampaikan hasil temuan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi seperti itu ya tujuan dari penjelasan dan pembahasan materi kali ini. Nah, sekarang kakak mau masuk ke materi nih. Kakak akan menjelaskan dan membahas materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, sebelum kakak menjelaskan hubungan struktural dan fungsionalnya, kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu hubungan strukturalnya ya. Nah, jadi hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ada dua cara yang dapat menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, cara yang pertama yaitu disebut dengan sentralisasi. Nah, sentralisasi ini yakni segala urusan, tugas, fungsi, wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Nah, dan dilakukan yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Nah, cara yang kedua yaitu cara desentralisasi, dikenal dengan cara desentralisasi. Nah, desentralisasi ini yakni segala urusan, tugas, fungsi, wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Nah, jadi pelimpahan wewenang secara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang ada di bawah hierarkinya di daerah. Nah, sedangkan pelimpahan wewenang secara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Jadi seperti itu. Jadi, terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian urusan, fungsi, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi yang berskala nasional dan berkaitan dengan negara sebagai kesatuan politik yang diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dan dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Nah, itulah 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, tugas, wewenang, dan urusan.
Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Nah, setelah kakak menjelaskan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah, sekarang kakak ingin menjelaskan hubungan fungsionalnya nih. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Jadi, pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun tujuannya yaitu untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Nah, setelah materi yang kakak jelaskan tadi, silahkan adik-adik dengan kelompok yang kemarin sudah kakak bagikan untuk berdiskusi dan menganalisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan didiskusikan dan dianalisis. Lalu hasil diskusi dan analisisnya perwakilan kelompok silahkan dicatat dan difotokan, dikirimkan ke kakak lewat WhatsApp ya. Ditunggu hari ini. Lalu untuk tugas individu, dikumpulkan individu ya ini. Silahkan isi tabel 4.6 yang ada di buku paket ya, tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang di dalam tabel itu pertanyaannya ada tentang makna struktural dan makna fungsional. Silahkan isi lalu dikumpulkan pertemuan berikutnya ya. Oke, berakhir sudah penjelasan dan pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.